senantiasa akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami akan siap mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami, menjamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman Allah yang kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini akan menjadi berkat di dalam hidup kami, dalam bentuk nasihat, dalam bentuk teguran, dalam bentuk arahan Tuhan. Terima kasih Bapa, jamah setiap hati dan pikiran kami pada malam hari ini. Urapan kuasa Roh Kudus mengalir bagi hamba-Mu, pakai hamba-Mu malam ini menjadi alat Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Berfirman bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, di minggu keempat setelah Epifanias malam hari ini, bersama-sama kita akan membuka kitab Nabi Mika. Sini ada Mika Lubis, tapi kita baca Nabi Mika. Puji Tuhan. Kitab Mika pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nanti saya minta Mika Lubis yang akan membaca dalam bahasa Inggris. Mika pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Hear now what the Lord says, arise, plead your case before the mountains, and let the hills hear your voice. Hear, O you mountains, the Lord's complaint and your strong foundations of the earth. For the Lord has a complaint against his people, and he will contend with Israel. O my people, what have I done to you? And how have I wearied you? Testify against me, for I brought you up from the land of Egypt. I redeemed you from the house of bondage. I sent you before Moses, Aaron, and Miriam. O my people, remember now what Balak king of Moab counseled, and what Balaam the son of Beor answered him from Sesai Grove to Gilgal, that you may know the righteousness of the Lord. With what shall I come before the Lord and bow myself before the high God? Shall I come before him with burnt offerings, with cows a year old? Will the Lord please with thousands of rams, 10,000 rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God? Thank you. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Itu judul yang diberikan Lembaga Kitab Indonesia. Ayat 1, baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Ayat 3, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai pengajarmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancang oleh Balak raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Biliam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun,
Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkah anak sulungku kepada pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa nabi yang menulis karyanya lewat pewahyuan Tuhan di dalam Alkitab yang sering kita baca dalam kehidupan kita. Ada nabi-nabi yang disebut golongan nabi-nabi besar. Ada yang Yeremia, ada Daniel, ada Yehezkiel, ada Yesaya, dan ada juga kelompok-kelompok yang disebut nabi-nabi kecil. Di situ ada Amos, ada Obadjah, ada Nahum, dan ada beberapa nabi yang lain, dan termasuk Nabi Mika. Nabi Mika ini dalam kelompok yang dikelompokkan oleh para teolog disebut nabi, kelompok nabi kecil. Bukan berarti badannya kecil, bukan juga berarti isi tulisannya kecil, tidak. Cuma karya tulisnya yang agak-agak pendek-pendek, enggak seperti nabi-nabi yang lain kayak Yesaya gitu. Tetapi di dalam kitab Mika merupakan ada satu hal yang sangat luar biasa yang saya lihat. Walaupun dia dikelompokkan sebagai nabi yang kecil, nabi kecil, tetapi salah satu dari sekian nubuatan tentang peristiwa lahirnya Yesus Kristus, peristiwa datangnya Juru Selamat, peristiwa datangnya seorang yang akan menerangi dunia yang dalam kegelapan, nubuat itu datang daripada Nabi Mika. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama dari Mika pasal yang kelima ini, ayat pertama itu adalah merupakan satu nubuatan tentang peristiwa kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku yang kekasih, kita mengenal satu pribadi yang selalu saya katakan pribadi yang sangat luar biasa. Satu pribadi yang dahsyat, satu pribadi yang tiada taranya, satu pribadi yang tidak dapat kita samakan dengan yang lain. Dia satu pribadi yang sangat-sangat peduli dengan keberadaan manusia. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu kita sangat bangga sekali karena dapat mengenal Dia. Kita bangga sekali dapat menyembah Dia. Kita bangga karena kita dapat memiliki, menaruh iman kepada Dia. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang kita sembah. Dia adalah Tuhan juga yang disembah oleh umat Israel. Dia adalah Tuhan yang tak kala Dia mengizinkan sesuatu terjadi bagi manusia oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Dia adalah Tuhan yang mengizinkan manusia berada dalam situasi yang tidak enak, berada dalam situasi yang agak susah, dalam keadaan situasi yang berat, mungkin mengalami kelukaan hati, mungkin mengalami berbagai macam masalah dalam hidupnya. Dialah juga Tuhan yang menyembuhkan, Dia mengobat setiap luka-luka hati. Peristiwa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, kalau kita coba lihat apa yang terjadi di daerah Sumatera Utara, di Sinabung sana banyak juga orang percaya. Yang terjadi juga di kota Manado, Minahasa, yang Michael Sol katakan Sulawesi Utara. Di sana juga banyak orang percaya. Mungkin orang bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Di manakah Tuhan kita? Di manakah letak keadilan? Di manakah Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi manusia? Saudaraku yang kekasih, saya katakan bahwa Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Yesus, kitab Ayub berkata, Dialah yang melukai, Dia juga yang mengobat. Dia yang mengizinkan sesuatu terjadi bagi manusia, tetapi Dia juga yang memulihkan, Dia juga yang menyembuhkan. Apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di Sumatera Utara,
Tuhan tidak ada di sana. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa Tuhan hadir dalam segala situasi manusia. Tidak ada satupun yang terjadi bagi manusia yang tidak dapat diketahui oleh Tuhan. Dan ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi bagi manusia, karena Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam setiap manusia. Kehidupan manusia kalau digambarkan sebuah pohon yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Tak kala Yesus memberikan perumpamaan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Dan dia ada cabang dan ada ranting dan ada buah di sana. Dan setiap ranting yang tidak berbuah, Alkitab berkata di sana akan dipotong. Dan tak kala dipotong maka dia akan dibuang. Dan setiap ranting yang berbuah, maka ranting itu akan lebih dibersihkan lagi supaya lebih berbuah banyak. Itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Itulah yang terjadi di daerah Indonesia yang bisa saya katakan. Itu yang terjadi di daerah Sumatera Utara, khususnya wilayah Tanah Karo. Itu juga yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara, khususnya Manado, Minahasa dan sekitarnya. Bahwa tak kala bencana itu terjadi, tak kala kehidupan kekristenan yang tidak berbuah, maka waktu itulah waktu untuk datang kepada Tuhan untuk menghasilkan buah. Amin. Dan apakah kalau kita orang percaya di sana yang telah menghasilkan buah, maka peristiwa itu adalah peristiwa supaya kita lebih berbuah lebih banyak lagi. Ya. Setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita akan menunjukkan bahwa supaya kita lebih berbuah lagi, menghasilkan buah banyak. Dan hal ini juga yang pernah dialami oleh umat Israel. Umat yang diizinkan Tuhan berada di masa-masa sulit. Di dalam 7 pasal dari kitab Mika, 7 pasal di kitab Mika. Kalau kita melihat dari kitab Mika pasal 1 dan sampai dengan Mika pasal yang ketiga, di mana di situ ada satu penghukuman besar-besaran yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan bagi umat Israel. Mereka mengalami masa yang sulit, masa-masa yang sukar, penderitaan yang amat sangat di sana. Dan itu Tuhan izinkan supaya mereka mengalami perubahan hidup di dalam hidup mereka. Tuhan izinkan, bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Selalu saya ingin katakan bahwa Tuhan tak kala Dia izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, bukan berarti Dia tinggalkan kita bergulat di dalam pergumulan itu, tetapi Dia ada di tengah-tengah pergumulan itu. Dia bersama-sama di tengah-tengah persoalan hidup manusia. Dan sama juga Tuhan ada di tengah-tengah pergumulan orang-orang Israel. Tak kala mengalami masa yang sulit, Tuhan izinkan mereka alami. Dan pada pasal yang keempat sampai dengan pasal yang kelima, maka di situ ada satu pemulihan terjadi kembali. Itu yang saya katakan bahwa Tuhan yang melukai, Tuhan juga yang membebani. Dia yang mengizinkan sesuatu terjadi, tetapi Dia bertanggung jawab juga untuk menyembuhkan dan memulihkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat memiliki kasih yang sangat luar biasa. Dia penyayang, kata kita. Dia pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan Dia tidak pernah memandang melakukan sesuatu dalam hidup kita setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi karena kasih-Nya yang luar biasa, Dia izinkan sesuatu terjadi, tetapi Dia juga yang memulihkan. Itu pasal yang keempat sampai dengan pasal yang kelima. Dan pada pasal yang keenam yang kita baca tadi sampai pada pasal yang ketujuh, itu ada satu informasi, ada satu berita, ada satu kabar baik bagi mereka yang telah dipulihkan, satu kabar baik bagi mereka yang telah diselamatkan, orang Israel yang telah dipulihkan. Ada satu berita tentang pengharapan dan penyelamatan bagi mereka. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada pasal yang ke-6, kalau saya bisa katakan di sana, ada beberapa bagian-bagian yang bisa kita pelajari, ada beberapa bagian-bagian yang bisa kita tangkap di sana. Yang pertama, kita lihat siapa Tuhan kita itu, dan kedua, kita akan melihat pribadi seorang nabi yang bernama Mika, dan kita akan melihat bangsa Israel. Satu saat Tuhan berbicara kepada Mika. Kalau kita lihat pada ayat yang pertama, baiklah, dengarlah firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu, kata Tuhan kepada Mika. Tuhan berbicara
maka bangkitlah, lancarkanlah pengaduan. Ada yang akan aku sampaikan kepadamu, dan tolong sampaikan pengaduanku ini. Dan pengaduan Tuhan bukan dia mengadu masalahnya kepada manusia. Dia bukan mengadu kepada Nabi Mika. Nabi Mika hanya sekedar sebagai alat, di mana apa yang dia sampaikan tolong adukan. Dan Alkitab berkata, tempat pengaduan Tuhan kepada gunung-gunung dan kepada bukit-bukit. Saya waktu membaca ini saya bilang, kenapa Tuhan memakai Mika untuk mengadu isi hatinya kepada gunung dan bukit? Waktu saya baca ayat ini, saya sempat berpikir, kenapa? Kenapa kepada gunung? Kenapa kepada bukit? Dan waktu Tuhan bilang sama Mika seperti itu, ayat yang kedua, Mika langsung menyampaikan berita itu. Dia sampaikan kepada gunung-gunung, dia katakan di sana, hai dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan. Dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Bayangkan, kalau Tuhan sampai mengeluh dan mengadu petani, saya sudah tidak bisa bayangkan. Itu Israel punya dosa, itu Israel punya masalah. Saya tidak bisa bayangkan sebesar apa. Tuhan bisa aja berdiam diri sambil bilang, kau tunggu. Satu saat kita sikat, ya kan? Bisa aja. Ya. Untung Tuhan bukan manusia. Kalau Tuhan manusia, dia akan pakai seperti itu. Dia akan pakai kekuatannya, dia akan pakai powernya. Silakan. Satu saat ada istilah kita orang dunia, kali ini waktu kamu, tetapi satu saat waktu saya. Silakan. Orang Nado bilang, tunggu kita pe waktu, tunggu tanggal mainnya, tunggu tanggal pembalasannya. Makanya Tuhan itu bukan manusia. Kalau Tuhan orang Manado, orang Batak, atau orang Toraja akan begitu seperti itu. Tunggu, silakan. Satu saat orang Manado bilang, ada anaknya. Iya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saking beratnya dia, masalah yang dia hadapi. Sebenarnya persoalan kan bukan pada dirinya, betul kan? Persoalan ini kan persoalan Israel. Tetapi karena ada kasih dia terhadap umatnya ini, sampai dia bilang, Mika bangkit, lancarkanlah pengaduanku. Mika langsung bangkit. Mika langsung berbicara, hai gunung-gunung, hai bukit-bukit, dengar pengaduan Tuhan. Kalau gunung-gunung bisa bicara, saudari tadi kita dapat dengar. Kalau gunung-gunung bisa bicara, dengar. Waktu saya pikir-pikir, kenapa gunung-gunung? Ternyata tidak ada saksi yang lain. Tidak ada saksi yang lain selain gunung-gunung dan bukit-bukit yang menyaksikan bagaimana Tuhan begitu baik kepada bangsa Israel. Tidak ada saksi lain. Tidak ada saksi lain. Ada istilah dunia berkata, ini saksi bisu. Gak ada orang tahu. Ini saksi bisu yang tahu. Hanya gunung-gunung, hanya bukit-bukit yang tahu persis bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan kepada umat Israel, bagaimana kepedulian Tuhan bagi umat Israel. Oleh sebab itu dia gambarkan di sana. Waktu dia sampaikan pengaduan kepada gunung-gunung, lalu Tuhan itu berbicara kepada umat Israel.
Sehingga dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Apa yang aku lakukan sehingga membuat engkau begitu lelah? Kalau saya bisa katakan dengan terjemahan bahasa bebas, apa yang telah aku lakukan yang membuat engkau susah? Dengan kata lain, sehingga engkau tidak pedulikan aku lagi. Dengan kata lain, sehingga engkau tidak menghormati aku lagi. Engkau tidak menghargai aku lagi. Apa sih sebenarnya salah saya? Kira-kira begitu. Hanya gunung-gunung dan bukit-bukit yang tahu persis. Aku tidak pernah melakukan kesalahan di dalam hidupmu. Tolong jawab. Itu komplain dari Tuhan kepada umat Israel. Komplain. Tolong jawab aku. Apakah engkau telah lupa kebaikanku menuntun engkau keluar dari Mesir lewat Musa, lewat Harun, lewat Miriam? Ketiga bersaudara ini aku pakai untuk mengajar kamu, memimpin kamu keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir pergi ke tanah Kanaan. Apakah engkau lupa? Kalau engkau lupa, kira-kira hanya gunung-gunung dan bukit-bukit menjadi saksi. Mereka lah yang tahu persis apa yang aku lakukan terhadap hidupmu. Apa yang aku kerjakan di dalam hidupmu sepanjang perjalanan. Apakah engkau lupa? Tak kala Raja Balak dari Moab minta supaya Nabi Biliam mengutuk kamu. Apakah engkau lupa? Kutukan dirubah menjadi berkat. Biliam tidak mengutuk kamu, tetapi justru ucapan berkat yang datang. Apakah engkau lupa? Kalau engkau lupa, yang menjadi saksi adalah gunung-gunung dan bukit-bukit. Karena tidak ada saksi hidup pada waktu itu. Yang ada adalah saksi mati. Benda-benda yang tidak bergerak. Kalau toh mereka bisa berbicara, mereka akan berbicara kepada Israel. Betul itu. Masa lupa? Jangan pakai sok lupa. Jangan pakai jurus lupa. Kalau gunung-gunung itu bisa berbicara, bukit-bukit bisa berbicara. Mereka adalah saksi yang melihat persis bagaimana karya Tuhan yang memimpin perjalanan hidup umat ini. Engkau lupa yang sebenarnya engkau harus dibinasakan. Peristiwa yang ada di Gilgal. Engkau mengadakan persinahan-persinahan dengan perempuan-perempuan yang ada di sana, yang sebenarnya kamu harus dibinasakan. Tetapi karena kasih aku mengampuni engkau. Apakah engkau lupa? Kalau engkau lupa, hanya gunung-gunung dan bukit-bukit adalah saksi. Mereka adalah saksi yang melihat bagaimana begitu baiknya. Itulah yang disampaikan Tuhan. Itu yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Mika. Dan itu juga Mika sampaikan kepada umat Israel. Sehingga pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 keluar ungkapan hati juga langsung dari Nabi Mika. Dia berkata di sana, dengan apakah aku harus pergi menghadap Tuhan? Dengan apa? Dengan tunduk menyembah kepada Allah di tempat yang tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosa sendiri? Apakah aku harus menghadap Tuhan dengan cara seperti itu? No, tidak. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan persembahan orang Israel. Bukan berarti Tuhan tidak suka dengan persembahan mereka. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bukan hanya sekedar korban-korban yang seperti itu. Tetapi Tuhan inginkan
supaya ada satu yang mereka persembahkan. Kehidupan karakter mereka yang diubahkan oleh Tuhan. Kehidupan yang Tuhan inginkan dalam ayat yang ke-8. Hai anak manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan darimu selain? Tuhan tidak menuntut banyak. Ini yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan korban bakaran, korban sembelihan. Tetapi lebih daripada itu adalah sikap hati mereka, sikap kehidupan mereka, karakter hidup yang Tuhan inginkan yang mereka persembahkan dalam hidup mereka. Yang Tuhan tuntut dalam hidup mereka, kata Alkitab, bahwa mereka harus hidup di dalam keadilan. Berarti tak kalau mereka dibebaskan, mereka dipulihkan, mereka tetap hidup di dalam ketidakjujuran. Dan kita berkata, yang pertama, berlakulah adil di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan berlaku adil, di hadapan Tuhan berlaku jujur. Jujur. Harus jujur kepada Tuhan dan berkata, iya Tuhan, memang betul, aku terlalu banyak menikmati kebaikan Tuhan. Harus jujur, kita harus akui. Kadang-kadang kita pakai jurus lupa tentang kebaikan Tuhan. Kita cuma ada di mata kita, pikiran kita, hati kita kepada persoalan yang ada di muka kita. Kita hanya mengeluh kepada Tuhan. Mungkin ada yang protes kepada Tuhan. Tetapi Tuhan ingin ingatkan, kita harus jujur. Kita harus adil. Jangan melihat sekarang apa yang sedang Tuhan izinkan kita alami. Tetapi kalau kita lihat balik ke belakang, betapa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Itu yang disampaikan Tuhan kepada Israel. Dan itu juga yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan seringkali banyak sekali melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kadang-kadang hal-hal itu kita anggap ini memang sudah biasa. Apa yang saya nikmati ini kan memang jadi payah saya. Kalau saya dalam keadaan sehat, memang kayak saya sering makan vitamin, saya memang jaga kondisi tubuh saya. Saya ini, saya itu, saya ingin sampaikan. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang sedang kita nikmati sekarang ini oleh karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita diberkati oleh karena kasih Tuhan. Tidak ada unsur yang berkata ini karena saya yang berusaha, ini upaya saya memang menekuni itu. Tidak. Saya ingin sampaikan, itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena pada saat kita sudah mulai merasa bahwa itu karena kita, dan tak kala Tuhan ingin ambil, kita lihat peristiwa yang terjadi. Saya melihat di Manado yang terjadi. Itu mobil-mobil yang tumpang tindih itu kayak mobil-mobilan. Itu rumah yang dibawa air itu kayak rumah-rumahan. Dia bawa begitu saja. Di dalamnya ada harta benda. Di dalamnya begitu banyak barang-barang kekayaan. Mobil-mobil ini pergi. Kalau Tuhan mau ambil, suka-suka dia. Suka-suka dia. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan. Oleh sebab itu, kalau kita boleh menikmati sesuatu, kita tahu ini datangnya dari Tuhan. Amin. Ya, ini karena kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya dikirim di Facebook saya 15 anggota keluarga. Kelompok ini adalah kelompok yang dulu sempat saya layani mereka di mana. Mereka adalah jemaat anggota yang sering kali saya kunjungi. Lalu mereka kirim 15 keluarga hilang rumahnya. Mereka sampaikan dan kata, Bro Tony tolong doakan.
Semua yang dikirim ke saya